Selamat datang di channel Mommy Chloe. Ini pertama kali kita berempat duduk sama-sama bikin video. Dan sebelum video ini dimulai, kami pengen kenalan dulu. Jadi kita bisa minumnya langsung di keran dan bisa buang tisunya di toilet. Jadi aku Mommy Chloe, tapi namaku adalah Marisha Hutasoid. Dan suamiku Rumano Simanjuntak, Papi Amos. Dan ini kakak Chloe. Dan yang ini abang Haisea, kita panggilnya abang Yesa. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman tentang apa sih yang membuat kami senang tinggal di Denmark. Dan sekarang kita tanya satu-satu ya. Kalau kakak Chloe, apa yang paling kakak suka tinggal di Denmark? Karena ada banyak, enggak ada orang jahat. Oke. Dan kita bisa ke Legoland dan ada banyak teman-teman yang baik. Dan aku bisa ke rumah best friend-nya aku, dan kalau ada yang birthday kayak ada vacation, terus habis itu di sini cuacanya bagus. Oke. Tunggu. Tapi kalau teman-teman baik mah di Indonesia juga banyak banget teman-teman yang baik. Ya kan? Iya, teman-teman yang baik bisa kita temukan di mana aja. Tapi sebelumnya buat yang belum tahu, jadi Legoland yang pertama itu ada di Denmark, tepatnya di kota Billund. Jaraknya hanya 1 jam berkendara naik mobil dari kota Esbjerg. Kenapa tadi kakak Chloe bilang dekat ke Legoland? Karena memang kita kalau Legoland sudah buka, kita cukup sering ke Legoland, bisa 2 minggu sekali. Ya dulu sempat 2 minggu sekali. Sekarang karena masih tutup, jadi kita nggak ke Legoland. Di sini perayaan ulang tahun anak-anak itu cukup sederhana ya. Jadi biasanya mereka hanya bikin di rumah atau mereka bikin di park. Kenapa? Itu tadi alasan Chloe. Kenapa Chloe senang banget kalau ada teman-teman yang ulang tahun. Ya, oke. Kalau Abang Yesa, apa yang paling bikin Abang Yesa senang tinggal di Denmark, di Esbjerg? Abang senang Apa? rumah kita. Abang senang ke rumah kita. Abang senangnya apa? Yang paling bikin Abang senang tinggal di sini apa? Karena apa? Karena nggak ada orang jahat. Tapi kayaknya soal yang tadi kakak Chloe dan abang Yesa bilang nggak ada orang jahat, kayaknya mungkin ada tapi nggak banyak. Dan di sini bisa kita bilang aman ya, aman banget ya. Di Ya, kota Esbjerg aman, tapi kan kita tetap harus waspada. hati-hati juga lah, Tetap harus pastinya. waspada, benar. Kalau di sini hampir nggak pernah ada kita lihat peraturan hati-hati copet. Tapi kalau memang kalau di kota yang lebih besar, contohnya di Copenhagen, itu ada rata-rata kayak di stasiun, di bus itu selalu ada peraturan, ada kayak tanda yang ngasih tahu hati-hati copet. Jadi mungkin di kota-kota besarnya sudah ada pencuri ya. Tapi sekali lagi kita mau kasih tahu kita tinggal di kota kecil namanya Esbjerg. Kalau Papi apa? Sebenarnya nggak gitu kecil amat juga sih. Dia terbesar ke berapa sih? Dia terbesar ke-5, tapi emang ya. kan kecil lah Sepi. dibanding sepi di sini sepi. Kalau Papi apa? Yang paling bikin Papi senang tinggal di Denmark? Tapi kan Sejauh tentunya yang berhubungan sama sehari-hari bekerja ya. Pertama nggak macet, malah cenderung di kota Esbjerg ini kan sepi. Jadi nggak macet, nggak capek di jalan lah buat ke kantor. Begitu bersih, udaranya bersih, polusinya minim sekali, langitnya biru. Transportasi juga gampang. Kebetulan kita tinggalnya dekat dengan kantor, jadi saya senang banget jalan kaki aja ke kantor 15 menit doang. Nggak ngirup asap, nggak rame banget. Jadi trotoarnya juga memadai lah. Dan sebenarnya bukan hal-hal yang terlalu ajaib sih atau terlalu istimewa. Tapi ya memang kota-kota yang tata kotanya bagus ya standar aja sebenarnya kayak gitu. Cuman itu yang saya sukai terutama lah. Terus kalaupun tinggalnya jauh, gampang juga sih naik bis. Jadi di sini kombinasi jalan kaki sama naik kendaraan umum itu oke, pas gitu. Mungkin misalnya jalan kaki dulu 500 meter atau 1 kilo, habis itu di bus stop naik bis, terus udah sampai dekat kantor jalan kaki sedikit lagi. Jadi itu oke lah. Dan hebatnya penataan kota di sini ya, bukan
bukan hanya halte bus, tapi kayak supermarket, rumah sakit, sekolah, itu pasti radius 1 kilometer ada yang terdekat ya. Ya, jadi di sini modelnya setiap komunitas apa ya, setiap daerah-daerah perumahan, zona-zona perumahan gitu lengkap fasilitasnya. Jadi orang nggak sampai harus membludak ke daerah tertentu buat belanja apa gitu. Betul. Termasuk sekolah juga, sekolah tersebar di mana-mana. Jadi nggak ada sekolah yang favorit harus ke situ semua gitu. Tapi kualitasnya sama dan merata di seluruh zona-zona residensial gitu. Jadi orang jarak ke sekolah kurang lebih sama lah dari rumah masing-masing. Terus jadinya kembali lagi ke tidak macet tadi dan udara bersih. Jadi kita di kantor pun nggak capek. Pikiran nggak capek dari jalan. Kita bisa fokus kerja aja. Terus kita juga nggak perlu lembur-lembur atau nunggu sampai malam supaya macet reda biar kita bisa pulang. Jadi efektif lah waktunya di kantor, kita bisa pulang tepat waktu. Betul. Terus bisa langsung ketemu anak-anak atau bisa ketemu langsung di park atau di jalan di city center buat sekedar duduk-duduk atau minum es krim kayak ngobrol-ngobrol aja. Ya kayak gitu sih, itu yang paling enak loh. Iya, kita pindah ke sini summer bulan Juli tahun 2018 dan waktu itu kaget banget ngelihat papi 3:30 sore udah di rumah dan itu masih cerah sekali. Jadi bersyukur banget sih karena bener-bener kayak quality time kayak gini tuh sulit sekali kita dapatkan di kota-kota besar. Contohnya di Jakarta kan, macetnya Jakarta kayak apa. Terus apa lagi Sang? Itu sih. Ya sama, ya tentunya masih ada cita-cita lah buat jalan-jalan ke negara-negara tetangganya Denmark. Cuma kita belum banyak yang bisa kita jalani. Cuman itu salah satu keunggulannya lah, dekat. Ya sama inilah, karena di sini banyak konser orang-orang band-band musik barat, sering banget konser di Eropa sini. Dan biasanya sih di Denmark juga mereka akan sempatkan buat main di Denmark. Itu asik banget. Jadi paling cuma nyetir beberapa jam dari sini tanpa macet, udah bisa nonton konser-konser yang kalau di Indonesia nunggunya kan bisa bertahun-tahun sampai mereka datang. Betul, kayak tahun lalu papi nonton sampai 5 ya? Enggak, cuma 4. 4 Tapi konser. tahun lalu sih kebetulan mereka juga baru dari Indonesia, jadi contohnya kurang pas. Anak-anak sekarang sambil makan es krim biar betah duduknya. Udah mau kabur semua dari tadi. Ya udah, Mami. Terus Sekarang papi ada lagi nggak apa yang bikin senang tinggal di sini? udah kurang lebih itu. Kalau mami yang paling bikin senang tinggal di Denmark adalah tenang, yang pasti kota ini, negara ini khususnya. Kok nyontek sih? Sama. Kamu tadi udah bilang tenang. Belum ya? Belum bilang Tadi bilang loh. gak macet, iya. Jadi kalau kita baca kan negara-negara Skandinavia itu yang terbaik untuk membesarkan anak-anak ya. Dan bersyukur banget bisa dikasih kesempatan tinggal di sini. Jadi ya itu tadi tenang, terus memang di awal pertama kali kita tinggal di sini ini ketenangannya sangat mengganggu karena kita tuh tahu kan kalau misalnya orang terlalu sunyi tuh kita sampai kayak kedengeran bunyi nying gitu di kupingnya, itu kita rasain sebulan pertama. Tapi setelah itu benar-benar kita sangat suka banget dengan ketenangan ini. Apalagi? Jadi di Denmark itu banyak sekali second hand, karena second hand store maksudnya. Second hand store ya. Jadi orang-orang Denmark itu suka sekali dengan barang-barang second, baik itu pakaian juga perlengkapan rumah tangga. Dan orang-orang di Denmark itu sangat rela untuk mengeluarkan uang yang banyak demi membuat rumahnya terasa nyaman. Atau istilahnya apa? Hygge. Istilah orang Denmark itu hygge. Karena di sini kalau tadi kakak Chloe bilang cuacanya bagus, hari ini memang cuacanya bagus, tapi secara keseluruhan cuaca di sini nggak bagus. Jarang sekali kita ngelihat matahari. Tapi ya begitu. Jarang loh. Ini karena hari ini lagi ada matahari sayang. Sering mendung lah. Sering mendung, hujan, angin kencang, dan badai angin itu sering banget di sini. Udah apa lagi ya? Dan ada banyak patung. Oh, terus saya sampai lupa kan. Jadi di second hand itu ya Mami Chloe sering cuci mata, beli apapun yang kira-kira menarik. Banyak padel. Apa padel? Padel, kubangan air. Madi padel. Kubangan air maksudnya. Nah itu tadi balik lagi ke awal, Chloe suka kubangan-kubangan kayak gitu karena memang
Chloe satu bulan ya, setelah 1 bulan kita masukin di daycare, kindergarten sih. kindergarten, dia langsung dibawa sekolah di hutan. Dan di hutan itu ya karena sering hujan jadi banyak kubangan-kubangan air atau kayak lumpur, dan mereka suka main di situ. Ya jadi saat itu winter, waktu mereka mulai main di hutan itu winter. Perjalanannya kalau nggak salah 20 menit naik mobil lah dari TK-nya. Mereka rame-rame jam 9 pagi langsung ke hutan. Mereka di situ bebas mau main apa aja. Pakai baju winternya itu yang kayak baju astronot itu. Ya main-main aja di luar di hutan itu. Mau guling-guling, mau bertanah-tanah, dibebaskan aja. Makanya waktu pulang setiap hari pulang dari forest itu biasanya mereka kotor banget jaketnya itu. Nah itu mereka suka banget anak-anak sini main-main kayak gitu, outdoor gitu. Walaupun winter tetap mereka akan di encourage buat main di luar. Di luar ya benar. Jadi apapun cuacanya mereka tetap harus main keluar. Dan di sini anak-anak sangat jadi tadi Yesa kan kasih ice cream, terus Papi makan semuanya. Abang yang colokin ke ya udah, lagi ya. Dia pintar, dia modus dia kasih. Modus ya. Dia modus nih memang. lupa nggak, karena bisa minumnya langsung di keran dan bisa buang tisunya di toilet. Lucu banget sih. Itu Tapi senang emang ya kayak gitu ya. soal apa buang tisu di toilet itu memang kocak sih. Jadi selama ini kan kita nggak ngerti ya, ini orang-orang di sini kalau misalnya lagi buang air gitu buangnya kemana gitu. Taunya ternyata memang tisunya ya bisa dibuang langsung di flush ke dalam klosetnya. Ya mungkin negara apa istilahnya banyak sebenarnya negara yang kayak gitu, cuma kita kan juga jarang ke luar negeri dulu, jadi Iya nggak kan? ngerti. Kan kita geng cebok pakai air. Oke, dan apa ya? Quiet please. Apalagi yang Hal yang paling suka. bikin Mami senang sekali tinggal di sini adalah di sini perilaku orang yang satu dengan terhadap orang. Quiet sayang, please. Thank you. Perilaku orang terhadap orang lain itu percaya ya, saling percaya terhadap orang lain, walaupun orang ini baru aja ketemu gitu. Atau istilahnya apa, high trust society. Kayaknya ya high trust society istilahnya kalau nggak salah. Contohnya waktu kita mau bikin SIM, ini kita masih terkaget-kaget. Jadi kita udah selesai bikin SIM-nya, udah selesai juga belajar latihan mengemudinya di driving school, tapi mereka belum tagih uang kursus kita latihan mobil. Dan itu bahkan sampai kita yang ngejar-ngejar mereka, aduh ayo dong kapan ini kita bisa bayar. Dan mereka tetap bilang, nanti aja kita lagi sibuk, kenapa sih kamu mau buru-buru. Tapi kita bingung kan, kayak mereka kayak percaya banget sama kita. Di satu sisi seneng, tapi di sisi lain kita kebeban gitu, karena pastinya kita masih punya utang ke orang lain. Lalu yang kedua, di Natal tahun lalu itu pertama kali kita beli pohon Natal. Natal hidup maksudnya. Pohon Natal hidup, dan yang jual nggak ada karena dia udah pulang. Jadi itu pohonnya digeletakin aja di city center. Jadi ada satu taman, mereka bikin pohonnya di situ banyak sekali dengan ukuran yang bermacam-macam. Lalu kita disuruh ukur sendiri, bayarnya transfer aja. Iya kan gitu ya? Iya, jadi ada banyak pohon di situ dijajarin. Ada papan pengumuman bilang silakan ambil, ukur sendiri. Dia harganya sekian kroner per meter. Ini nomor mobile pay saya, tinggal kirim aja. Jadi mobile pay itu adalah sarana pembayaran via handphone ya. Di Indonesia kan juga udah mulai banyak pakai bayar pakai handphone, transfer lewat nomor telepon gitu. Iya. Jadi ya kita bawa waktu itu pohon Natal yang kita suka, kita pilih, langsung masukin mobil, bawa ke rumah, baru kita ukur sendiri. Ukur sendiri di rumah karena di sana nggak ada meteran. Baru kita transfer. Malah kita nggak ketemu sama sekali sama orangnya. Betul. Dan lalu di sini di supermarket biasanya barang-barang mereka, jualan mereka itu udah ditaruh kira-kira 3 meter atau 5 meter ke depan, di depan toko. Which is nggak ada yang jaga, nggak ada kamera, jadi kalau ada orang yang iseng mau ambil pun bisa gitu. Tapi nggak ada yang melakukan hal itu di Denmark, dan itu kita sangat bersyukur sekali bisa dikasih kesempatan tinggal di negara yang punya kepercayaan sangat tinggi terhadap penduduknya gitu ya. Ya buat pengalaman lah. Dan itu maksudnya kan itu kita pengalaman
saat kita harus membayar sesuatu ya, tapi secara umum ya ketemu orang, kenalan dengan orang lain juga mereka biasanya ya saling, suasananya ya saling percaya aja gitu. Ya, jadi sejauh ini kita tinggal di Denmark kira-kira 1,5 tahun, udah lebih ya, 1 tahun 7 bulan ya. Pengalaman yang tidak mengenakannya sangat kecil, tapi kita bakal share di video yang lain. Jadi segitu dulu video untuk hari ini. Bye. Hej, tak siger ses video. Du må ikke glemme at subscribe og like. Oke, jadi Chloe bilang terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa di subscribe Dan di like. dan di like juga. Sampai ketemu di video yang lain. Bye. Bye-nya mana? Dadah juga. Bye-nya mana bang? Senyumnya mana? Dadah. Bye. Gimana jogetnya? Gimana lagi jogetnya? Gimana? Dung dung ding gimana bang? Bukan dong